Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, ini ada kabar yang sangat luar biasa guys ya. Kemarin guys, kalian lihat sendiri kan Tipeng Panci ya guys ya, dan juga Refli Harun yang datang ke makomnya Ibunda Pak Jokowi. Katanya ya guys ya, Tipeng dan kawan-kawan datang ke situ hanya untuk mendoakan Ibunda Pak Jokowi. Aduh, berarti yang kemarin kita lihat, yang kemarin kita ungkapkan ya guys ya, itu bukan Tipeng ya guys. Aduh, koplak ya guys ya. Kita sudah tahu semua, masih saja klarifikasi ya guys ya. Gara-gara relawan Jokowi sudah bergerak, malah mereka sekarang klarifikasinya memutar-balikan fakta. Nah, ini yang harus kalian ingat ya guys ya. Dengar, ada info menarik dari relawan Jokowi yaitu Andi Azwan ya guys ya, yang kemarin menggeruduk Mabes Polri ataupun Polda Metro Jaya sudah dapat bocoran. Yes ya guys ya, bocoran guys, bocor. Ingat, bukan bocor halus ya guys. Terkait apa? Terkait masa depan teroris. Hayu, guys. Kenapa? Karena 2 minggu lagi para kadrun akan masuk ke dalam penjara. Ini merupakan berita kebahagiaan ya. Berita bahagia ini bagi rakyat Indonesia, tapi ingat guys, untuk yang waras ya guys. Tapi jikalau kita nanti dibohongi lagi, ya apa boleh kata ya guys ya, mungkin sebagian besar, ini sebagian guys ya, relawan Jokowi benar-benar akan menghakimi sendiri para teroris ya guys. Walau alam itu guys ya. Kenapa? Ya kita lihat sendiri kan, mereka para kadrun terus-menerus malah dibiarkan menebar fitnah, menebar kebohongan, dan juga meresahkan masyarakat. Yang tadinya tidak percaya bisa jadi percaya. Ya sama saja, kebohongan yang terus-menerus diungkapkan bisa menjadi kenyataan. Nah, itulah kenapa kita sebagai pecinta Pak Jokowi tidak mau negara ini hancur oleh para kadrun ini ya guys ya. Masa iya negara mau kalah sama 3 orang ini ya guys. Tapi ya guys ya, karena didesak, karena banyak sekali yang sudah geram ya guys ya kepada Roy Panci. Guys, di sini Roy Panci dan Tipeng malah mengancam guys. Mengancamnya aneh lagi, mengatasnamakan rakyat. Aduh, rakyat 24% apa 16% ya guys. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya. Bapak Kapolri, tolonglah pinjemin aku pistolnya, sekalian dikasih pelurunya 4. Hidupnya percuma saja, setiap buka TikTok isinya PKI saja. Terutama itu Rismon gerombolannya itu yang biadab. Pinjeminlah, biar aku yang gerakan kalau bapak tidak gerakan-gerakan. Iya. Orang sudah begitu kok dibiarkan saja. Biar aku yang mau tembak mereka saya kasih lubang semuanya kepalanya itu. Peluru 4 saja. Orang 4 itu sudah. Tembak baru dikarungin pak. Bener ya guys ya, karungin ya guys ya, karungin belebung namanya lubang buaya ya guys. Tapi tenang Pak, tenang. Karena apa? 2 minggu lagi guys, 2 minggu lagi ya.
Prabowo harus belajar dengan Megawati, bukan dengan Jokowi, kata orang ini. Waduh, Anda membandingkan Megawati dengan Jokowi, itu nggak kelas, nggak selevel dong, nggak setara. Megawati jadi presiden nggak pernah dipilih oleh rakyat, bahkan saat mencalonkan diri lagi menjadi presiden nggak terpilih. Pak Jokowi 2 periode dipilih oleh rakyat. Fakta. Yang jelas Pak Prabowo harus belajar dengan Pak Jokowi. Dengan Megawati, oh, calon presiden yang gagal. Ini kocak ya guys ya. Ini si sempak berem ya guys ya. Sempak berem guys, Ferdinand guys. Katanya dia tidak rela Pak Prabowo berguru politik kepada Pak Jokowi. Menyuruh agar Pak Prabowo berguru kepada Megawati. Lah si kuesi kepriwe kue sajan. Orang mikir apa ya guys ya. Kan sudah pernah 2 kali loh ya. Itu, dan alhasil kalah. Mau sampai kapanpun ya tetap ya guys ya, Jokowi menangan ya guys, Jokowi menangan. Dr. Tifa memberikan klarifikasi setelah mendapat hujatan karena kedatangannya ke makam keluarga Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Melalui unggahan video di akun X pribadinya pada Jumat, ia menjelaskan bahwa dirinya bersama Roy Suryo dan Rismon datang untuk berziarah dan mendoakan arwah almarhum serta almarhumah. Dr. Tifa menyampaikan bahwa tujuan awal kehadiran mereka adalah untuk melakukan observasi dan pengumpulan data primer di Solo. Saat berada di sana, rombongan menyempatkan diri mengunjungi makam Hari Bulyono di Desa Mundu, Karanganyar, yang juga menjadi tempat peristirahatan ayah, ibu, dan paman Presiden Jokowi. Menurutnya, mendoakan sesama muslim adalah hal baik. Ia mendoakan agar almarhum dan almarhumah dilapangkan kuburnya, serta mendapat tempat terbaik di sisi Allah. Dr. Tifa juga menanggapi tudingan sejumlah pihak yang menuduh rombongan merusak makam. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka, atas nama pribadi dan keluarga, menyampaikan terima kasih kepada Dr. Tifa, Roy Suryo, dan rombongan atas kedatangannya untuk berziarah dan mendoakan kakek serta neneknya. Gibran menegaskan bahwa makam keluarga Jokowi terbuka untuk siapa saja yang ingin berkunjung dan berdoa. Pantes ya guys ya, Mas Wapres itu berterima kasih. Lambene tipeng guys ya. Kemarin kita lihat kan guys ya, ngomong apa, ini adalah bukan makam ibu kandungnya Pak Jokowi, siki beda maning ya guys ya. Ya jelas ya, mentang-mentang wadon ya guys ya, lambenana loro ya guys. Aduh, peng jan. Tipeng deh ya guys ya, sampluk bege kudune guys. Jangan pernah lagi perempuan di seluruh Indonesia jangan pernah lagi melakukan perbuatan sehina dan serendah itu. Ya, jadi kita sekarang ini melakukan penelitian dan kemudian sudah membongkar ya secara scientific base ya itu terhadap ijazah Joko Widodo sama sekali tidak ada kaitannya dengan menghina-hina dan merendah-rendahkan. Tapi apa yang Anda lakukan, para termo lakukan, itu Anda merendahkan. Jadi ingat baik-baik, kalau Anda merendahkan perempuan, Anda merendahkan ibu Anda sendiri. Anda merendahkan saudara-saudara perempuan Anda sendiri. Jangan pernah lakukan itu. Jangan pernah mengulang untuk melakukan perbuatan itu. Jangan pernah mengulang katanya guys. Tidak boleh merendahkan wanita ya guys. Lah kowe peng suya goblok ya. Kowe wingi teka maring makame Ibunda Pak Jokowi ngapa? Kowe kan ini jelas ngomong ini bukan ibu kandungnya Pak Jokowi. Dan juga ini makamnya tidak lazim. Itu bukan menghina ya namanya ya. Aduh Jan ya Pak Polisi Jan. Aduh Jan ini bingung kayaknya Pak Polisi ini juga bingung guys ini ya. Mau nangkap, arep nangkap wong gemblung ya guys. Orang nangkap rubus ya guys. Tapi ya kalau saran saya ya guys ya, mending kalau tidak sanggup ya udah lepar saja ke masyarakat ya guys ya. Kalau tidak ya udah sama Bapak Purnomo saja ya guys ya, biar mereka diurusi.
Lambe wadon ngene kayak gue ya guys ya, lambe wadon. Maklum guys, lambe nana loro guys. Katakan itu kan halusinasi yang digunakan oleh pasukan teroris ini untuk membuat narasi-narasi yang katakan narasi-narasi yang sampah. Tapi kalau kita lihat apa yang mereka lakukan, teroris ini datang ke makamnya, ya, ibunya Jokowi, membuat konten-konten fitnah. Apa salahnya di makam? Ini luar biasa untuk kita. Ngapain datang ke sana? Gitu kan? Ngapain gitu loh? Artinya apa di sini kalau kita lihat? Mana yang waras? Kita atau teroris? Ya tidak, jangan datang ke tempat yang namanya, ampun ya. Di mana kewarasan dari teroris ini gitu loh? Datang ke tempatnya, kami beli apa ibunda dari Pak Jokowi, buat narasi-narasi yang tentu saja narasi fitnah buat kita itu. Geram loh masyarakat. Betul sekali ya guys ya, sangat betul itu guys. Ngapain? Gak masalah kita ke makam. Ya memang tidak ada masalah ya guys ya. Tapi datangnya tidak mengucapkan salam. Tidak guys, langsung selonong boy guys, selonong boy guys ya. Kan kurang ajar tuh kayak gue guys ya. Ngucapin katanya kami di situ berdoa, ada berdoanya kapan kowe berdoa? Berdoa main cepet mati apa kepriwe? Apa berdoa main cepat masuk penjara ya guys? Nah, yang tadi saya katakan ya guys ya, katanya 2 minggu lagi nih, bagi yang tidak percaya bahwa teroris bakalan masuk dalam kurun waktu 2 minggu lagi, lihat ini. Bang, kata-katanya. Untuk teroris, Yes. Anda tinggal menunggu waktu. Berapa lama itu, Bang? Ya, nggak lama, paling-paling juga 2 minggu lagi ya. Siap-siap ya. Siap-siap. Ayo gue. Oke, Bang. Ayo Siap. gue. Bang Sabto. Yes, siap Bang Sabto. Ayo gue. Ayo gue. Ayo gue. 2 minggu lagi guys, 2 minggu lagi ya guys ya. Nah, jadi ini info A1 guys. Kenapa? Karena kemarin kan sudah mendesak. Otomatis dapat bocoran langsung dari Polda Metro ataupun dari Mabes Polri ya guys. Aduh, pengen ngisuk nang penjara ke priwe ya guys. Bojone ya nganggur guys, bojone guys. Siapapun yang kemudian akan melawan Dr. Tifa, melawan Dr. Rismon, melawan Rizal Fadila, itu adalah melawan rakyat Indonesia. Aduh guys, melawan rakyat katanya guys. Rakyat monyet ya guys. Pantas Pak Polisi ini kemarin salah nangkap ya guys. Ya itulah guys ya, para kader memang kayak gitu guys ya. Pokoknya mengatasnamakan rakyat, padahal rakyat tuh wis bosen, wis blenger, wis kesuh ya guys ya, wis gedeg, wis campur pokoknya guys ya. Yakin nek ketemu kayaknya bener-bener di berengkolang gue ya guys. Pokoknya ada yang nyerang Jokowi, Gibran, gue sikat semua. Siapapun, gue sikat. Mantap. Ya, nggak peduli gue. Ada yang nyerang Gibran, ya, dan Prabowo, ya, termasuk Pak Jokowi, gue sikat. Nggak ada urusan. Kelas. Kalau yang lain masih pakai retorika, kalau gue nggak ada coy. Gue Termul, Ternak Mulyono, ya, yang berafiliasi kepada Pak Jokowi, Gibran, dan Pak Prabowo. Jadi apapun, siapapun yang mengganggu Pak Prabowo, Pak Gibran, Jokowi, gue sikat semua dengan keilmuan gue ya. Jadi memang di situ meninggalnya tahun 1824 September 2918 itu meninggalnya Hari Mulyono. Ya 18.
Meninggalnya 2918. Aduh, jangan anak abah ya guys ya, cerdas banget guys. Wong sekarang saja baru 2025 guys. Ini Hari Mulyono sudah meninggal, tapi di situ kata anak abah, Hari Mulyono itu meninggalnya tahun 2918. Ana Refli Harun maning, aduh Jan, profesor lu guys. Saat ini dolar sudah di atas 15.000. Bahkan beras pun sudah di atas 15.000. Di Ternate, di Ambon, tambang nikel sudah digadaikan 65 tahun oleh Jokowi. Sudah digadaikan 65 tahun. Aduh, guys, ya Jan. Pak Jokowi sudah menggadaikan nikel 65 tahun ya guys ya. Padahal umur Pak Jokowi baru 64 tahun. Kisi kepriwe. Kalian tahu ini kan guys? Ini tahu kan? Tahu nggak? Ini adalah orang yang dulu pernah ya guys ya, menangis sampai pingsan gara-gara Kadrun Anies gagal jadi presiden. Anak apa ya, kita bener-bener gemblung guys ya. Wis, aduh Jan, wis angel ya guys. Gimana kalau saya mau bilang jujur ya, sebenarnya orang sudah tahu Jokowi pernah 2 periode presiden. Terus dia pernah masuk presiden tuh dia lewat verifikasi apa? Orang pemeriksaan dokumen. Dan berbagai tahapan dia lewati semua. Dan dia sudah pernah mengabdi negara ini. Jadi aku mau debat soal jasa palsu dan lain-lain, masa bodoh. Intinya dia pernah 2 periode di negara ini. Jadi minta maaf, kamu yang debat-debat soal jasa itu orang bodoh. Jelas-jelas itu pengalian isu. Benar. Kalau mau bilang. Jadi orang bego-bego saja yang mau debat soal jasa palsu. Oke? Orang bego-bego katanya guys. Orang bego. Aduh. Jangan malah pinter orang Papua ya guys ya. Aslinya orang Papua itu cerdas ya guys ya. Beruntung sekali Pak Jokowi membangun Trans Papua ya guys ya. Ini loh contoh orang yang benar-benar keren ya guys ya. Mengakui kehebatan orang lain. Itu memang keren guys ya. Berbeda dengan mengakui kehebatan diri sendiri. Kalau mengakui kehebatan diri sendiri ya guys ya, kayak si Panci dan kawan-kawan, itu adalah orang goblok guys ya. Betul tidak guys? Pasti betul. Masa salah? Apa ini? Goceng aja Pak, kalau Pak Jokowi yang beli. Goceng aja, ada murah. 5.000. 5.000. Jangan salah Bu, Ayo. Jangan salah Bu, Pak Jokowi ya. Jangan salah ya Bu, goceng. Luar biasa guys ya. Ini ya Jan, Gang Salewu 5.000 ya guys ya. 5.000 ngomongnya goceng guys. Udah jadi orang benteng ya goceng ya. Iya, udah kelamaan 35 tahun di sini. Yang Budi Asyik digusur Pak, saya itu Pak. Pindah sini ya. Nih. Ya. Jadi kangen guys ya, jadi kangen. Alhamdulillah, beli Pak Jokowi menambah rezeki. Amin. Alhamdulillah, ntar dagangnya lancar. Amin. Makasih ya. Kembali Pak Haji, Pak Jokowi kembali. Tidak kembali ya guys. Untuk Bro Ron dan tim monitoring dana PIP gas terus. Gas terus.
Mantap Pak Jokowi ya guys ya. Mantap ini. Walaupun sudah tidak menjabat ya guys ya, akan tetapi menyuruh para relawan untuk terus mengawal yang namanya dana PIP. Ini keren guys ya. Dan sekali lagi untuk para kadrun, ya silahkan kalian sakit hati terus menerus ya. Saya titip pesan ya guys ya, ini titip pesan. Tolong nanti kalau sudah modar, kalau sudah mati ya guys ya, itu sakit hatinya dibawa ya guys ya, biar nanti pas saat yaumul akhir ya guys ya, nanti ditanyakan kembali tuh kepada malaikat-malaikat. Dan untuk para tipeng ya guys ya, tipeng yang kemarin ke makomnya Ibunda Jokowi, ngisuk nekwa mati, nah baru teliti lagi itu di sana. Ya, yakin guys ya, ini bener guys ya, lawan Pak Jokowi wong gemblung guys. Yang jelas ya guys ya, ingat 2 minggu lagi. Hayu gue. Aduh, malah baik ya. Oke, sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tanganmu yang sederhana, tercipta mimpi jadi nyata. Kau bangun negeri tanpa lelah, demi rakyat dari Sabang ke Marwah. Jalan terbuka, jembatan terbentang, sawah subur, kota pun berkembang. Bukan sekedar kata-kata, tapi karya untuk bangsa. Terima kasih Jokowi, Presiden ke-7 sang pemimpin hati. Engkau membawa negeri ini maju bersama penuh arti. Kini estafet kau titipkan pada Prabowo dan Gibran. Kami berharap dan berdoa menuju Indonesia emas bersama. Kau ajarkan arti kerja keras, dalam diam membawa tuntas. Kini jalanmu diteruskan oleh pemimpin masa depan. Kami semua takkan lupa jejakmu abadi di tanah pusaka. Dan kini langkah diteruskan dengan harapan dan persatuan. Terima kasih Jokowi, Presiden ke-7 sang pemimpin hati. Engkau membawa negeri ini maju bersama penuh arti. Kini estafet kau titipkan pada Prabowo dan Gibran. Kami berharap dan berdoa menuju Indonesia emas bersama. Bersama rakyat kami melangkah, satu tujuan, satu arah. Dengan semangat yang menyala, Black Kermajenang pencipta lagunya. Kamu takkan pernah mati. Kami lanjutkan warisan ini menuju masa depan yang berseri.